Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ayuhat talabah, a'azanillah wa iyyakum. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia Allah taala yang telah Dia berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bertatap muka secara online ya, secara jarak jauh, dan kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran kita dari kitab Fiqhul Akhlaq wal Muamalat Ma'al Mu'minin. Kitab ini yang sudah antum pelajari ketika kelas 10 setahun yang lalu ya. Dan sekarang akan kita lanjutkan mempelajari kitab ini bersama saya, mungkin pada kesempatan yang dahulu bersama ustadz yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulang di awal-awal pelajaran kitab ini. Di sana disampaikan pembahasan yang cukup penting, yaitu ketika kitab ini membahas tentang bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kaum mukminin agar kita bisa mendapatkan muamalah yang baik, berakhlak yang baik, sehingga hasilnya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Maka di sini di awal kitab ini, yang sesungguhnya ini sudah antum semua baca pada kesempatan tahun yang lalu ya, tetapi ini sebagai murajaah bagi antum semua, dan karena saya anggap ini merupakan perkara yang sangat penting, maka kita ulangi sedikit sebagai bahan murajaah kita tentang masalah ini. Di awal kitab ini penulis menyampaikan 4 landasan penting ya. Bisa dibuka pada halaman 24 ya, kitab ini sampai beberapa halaman berikutnya. Di sana penulis menyampaikan beberapa usul, pokok-pokok landasan min usulin najahi fil muamalati ma'al mu'minin. Beberapa pokok landasan untuk mendapatkan kesuksesan dalam bermuamalat bersama dengan kaum mukminin. Di sini belum menyampaikan 4 usul. Yang pertama adalah muraqabatullahi azza wa jalla wal amalu ibtigha wajhihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah muraqabah kepada Allah Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, dan beramal dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asal yang pertama yang sangat penting sekali. Ringkasnya, fondasi yang pertama ini adalah ketika kita bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, hendaknya kita bermuamalah dengan ikhlas, karena mengharap pahala Allah Ta'ala, mengharap ridhonya Allah Ta'ala, mengharap wajahnya Allah Ta'ala. Bukan karena kita mengharap kebaikan dari orang yang kita bergauli, tetapi kita semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disampaikan oleh beliau mengatakan, "Famin a'zami asbabin najahi fit ta'amulati ma'an nas, bal a'zamuha 'ala al-itlaq, an tabniya a'malaka wa tunshi'a tasarrufatika kullaha ma'ahum ibtigha'a wajhillahi wa talaban li thawabihi wa mardatihi." Termasuk sebab kesuksesan yang paling besar di dalam bermuamalah bersama dengan manusia, bahkan ini adalah yang paling besar, faktor penyebab kesuksesan yang terbesar secara mutlak adalah engkau membangun amalanmu dan perbuatan-perbuatanmu seluruhnya bersama dengan manusia di atas, yaitu niat mencari wajah Allah Ta'ala dan mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau membawakan beberapa dalil yang antum sudah bisa baca semuanya insyaallah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ketika menganjurkan suatu akhlak yang mulia di dalam Al-Quranul Karim, atau juga Rasul kita Muhammad SAW menganjurkan suatu akhlak yang mulia, maka senantiasa diiringi dengan anjuran untuk ikhlas dalam melaksanakan amal tersebut. Kita ambil beberapa ayat di sini contohnya. Beliau menyampaikan ketika Allah Ta'ala menganjurkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, maka Allah Ta'ala menganjurkan untuk memberi makan dengan ikhlas. Disebutkan dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Disebutkan di sini tentang hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah puji dalam surat Al-Insan, bahwasanya mereka memberi makan kepada
orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tertawan, ya, memberi makan kepada mereka dengan makanan yang mereka cintai, yang mereka senangi. Jadi tidak diberikan makanan yang jelek. Ya, yang mereka dalam memberikan makan tersebut, diri mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian ini semata-mata karena Allah Ta'ala, untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Ya. Demikian pula dalam amalan-amalan yang lain. Di sini beliau menyampaikan, masya Allah, banyak sekali dalil-dalil, ya, yang menguatkan tentang landasan ini. Ya. Bahkan satu dalil yang cukup untuk pembahasan kita ini adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, oleh karena itulah landasan ini, karena landasan yang sangat penting ini, maka beliau dalam halaman 27 beliau mengatakan ij'al salataka lillah wa nusukaka lillah wa hayataka kullaha lillah wa mamatika lillah. Jadikanlah salatmu untuk Allah Ta'ala saja, ibadahmu, sembelihanmu untuk Allah Ta'ala saja, hidupmu seluruhnya dan matimu seluruh itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi kita berusaha untuk menjadikan seluruh bagian dari hidup kita ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika kita bermuamalah dengan manusia. Nah, di sini ketika kita bermuamalah dengan manusia mengharapkan hanya pahala Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan buahnya, bahwasanya kita tidak akan menyesal dalam muamalah kita kepada manusia ini. Berbeda dengan orang-orang yang bermuamalah kepada manusia karena mengharapkan pujian mereka, mengharapkan sesuatu dari manusia, maka tentu saja tidak akan mendapatkan kepuasan, bahkan mereka akan menyesal. Ya. Kemudian ikhwati a'azanillah wa iyyakum jami'an ayyuhat talabah, dalam pokok yang pertama ini penulis menyampaikan selain ikhlas adalah muraqabah kepada Allah Ta'ala, yaitu merasa diawasi Allah Ta'ala. Dan ini merupakan satu hal yang sangat penting ketika kita ingin menjadikan amalan kita itu ikhlas untuk Allah Ta'ala saja, maka harus ada tumbuh di sana dalam hati kita ini rasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan keikhlasan lillahi ta'ala dalam amal-amalannya, kecuali kalau dia itu benar-benar muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kondisi yang sangat tinggi bagi seorang mukmin ketika dia bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang derajat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan segala macam bentuk ibadah dalam keadaan yaitu seakan-akan engkau melihat Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa seperti itu, maka dalam keadaan seakan-akan atau kamu yakin bahwasanya Allah Ta'ala melihatmu. Inilah muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayyuhat talabah a'azanillah wa iyyakum jami'an, pada halaman 36 beliau menyampaikan landasan yang kedua. Landasan yang kedua di dalam kita bermuamalah kepada sesama kaum muslimin, yaitu beliau mengatakan aslun akhar min usulin najahi fil muamalati ma'al mu'minin innamal mu'minuna ikhwah. Landasan yang berikutnya di antara landasan untuk mendapatkan kesuksesan di dalam bermuamalah bersama dengan kaum mukminin adalah hendaknya kita memahami ayat ini yang disebutkan oleh beliau, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seluruh kaum mukminin adalah saudara. Kita dengan teman kita yang sama-sama seakidah, seagama Islam, ya, dengan orang lain yang jauh di tempat dari tempat kita, semuanya yang mukmin adalah saudara dengan kita. Dengan landasan kita meyakini bahwasanya mereka semua adalah ikhwah bagi kita, ya, maka kita akan berusaha untuk memberikan terbaik untuk mereka. Kenapa demikian? Karena akhlak yang mulia ini sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa seseorang mengatakan atau mengklaim ini adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, kecuali kalau itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, maka kita harus merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah. Mana saja perilaku ataupun perangai-perangai yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah, itulah yang termasuk akhlak mulia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala mengatakan dalam surat surat Al-Qalam, ya,
wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia, ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an adalah sumber dari akhlak mulia tersebut. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah mempraktekkan akhlak tersebut secara sempurna sehingga beliau juga menjadi sumber dari akhlak mulia tersebut. Oleh karena itu, bagi kita semua yang menghendaki untuk meraih akhlak yang mulia dalam diri kita ataupun dalam pergaulan dengan sesama kaum muslimin, hendaknya merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian yang terakhir, al-aslur rabi', ya, pondasi yang keempat. Dan dikatakan oleh penulis di sini sebagai aslun asilun min usulin najah. Pondasi yang paling mendasar di antara pondasi-pondasi kesuksesan di dalam bermuamalah kepada sesama kaum mukminin, yaitu apa? Su'alur Rabbi Jalla wa Ala at-taufiqa wa husnal khuluq. Memohon kepada Allah Ta'ala, penguasa alam semesta, Jalla wa Ala, memohon kepadanya at-taufiq, agar diberikan taufik dan akhlak yang baik. Nah, ini perkara yang sangat penting sekali. Karena hati kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh kaum mukminin yang mereka masuk surga nanti, ya, ketika di surga mereka akan mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 43, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika mereka di surga mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami terhadap hal ini. Dan kami tidaklah sekali-kali mendapatkan hidayah seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada kami. Oleh karena itu, ikhwani azanillah wa iyyakum jami'an, ketika kita ingin mendapatkan suatu kebaikan apapun, ya, akhlak yang mulia atau apa saja, hendaknya kita merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam halaman 50, ya. Disebutkan di sana nukilan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kepada akhlak yang paling bagus. Sesungguhnya tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Kita minta kepada Allah diberikan akhlak yang mulia. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa memalingkan dariku akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Ya, demikian Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus penciptaan fisikku ini, maka perbaguslah akhlakku ini. Ikhwani a'azanillah wa iyyakum jami'an. 4 pondasi dasar dalam akhlak: ikhlas dan muraqabah. Kemudian yang kedua adalah menganggap sesama kaum muslimin adalah saudara. Yang ketiga adalah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat adalah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memberikan akhlak yang mulia kepada kita. 4 pondasi ini harus terus kita camkan baik-baik untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan di dalam akhlak yang mulia. Ini saya rasa cukup untuk pertemuan ini, ya, sebagai bahan murojaah pelajaran-pelajaran yang lalu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya dalam masalah hadiah insyaallah taala. Kita akhiri wasallallahu alaihi wasallam nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.